Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1571. Saya akan menang. Setelah Sulai selesai berbicara, dia menutup telepon, dan kemudian berkata kepada Stephen Lin, kesaksian telah ditemukan, dan kita bisa mulai. Petik 2. Ayo mulai. Petik 2. Kata Lin Min. Sulai tersenyum, lalu berkata, aku akan mulai menghitung sampai 1, 3, 2, 1. Petik 2. Saat Sulai berteriak 1, Sulai bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat, dan dia sudah berlari puluhan meter dalam sekejap mata. Namun, setelah dia berlari sejauh puluhan meter, Stephen Lin berdiri di sana tanpa bergerak. Sulai menoleh dan melirik Stephen Lin. Ketika dia menemukan bahwa Stephen Lin tidak bergerak, dia mencibir dan berteriak, apa? Kamu menyerah sebelum melarikan diri. Aku akan memberimu 10 detik, Lin. Stephen teriak. Maka kamu tidak akan bisa melihat punggungku sepenuhnya. Sulai berkata, kekuatan yang lebih kuat muncul dari kakinya. Kecepatannya telah ditingkatkan lagi, dan dia menghilang dari pandangan Stephen Lin dalam sekejap mata. Stephen Lin berdiri di tempatnya, memperhatikan jam menghitung mundur. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu saja. Petik 2. Stephen Lin meletakkan tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu dia menekuk kakinya dan mulai mengumpulkan energi. Sedetik kemudian, kaki Stephen Lin tiba-tiba tegak. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari bawah kaki Stephen Lin, dan tanah di bawah kaki Stephen Lin langsung tenggelam. Stephen Lin berubah menjadi hantu dan bergegas keluar. Tapi saat ini, Sulai yang berlari selama 10 detik lebih dulu sudah lari ratusan meter jauhnya. Kecepatan Sulai sangat cepat, dan angin mendesing melewati telinganya, meniup rambutnya yang panjang. Manusia bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menantang keagungan seorang suci? Sulai menunjukkan senyum menghina sambil berlari. Menurutnya, meskipun dia bukan yang terbaik dalam kecepatan, menghadapi Stephen Hutan Fana, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat membunuh Stephen Lin secara instan dalam hal kecepatan, belum lagi Stephen Lin saat ini telah membiarkannya selama 10 detik. Pada saat ini, Sulai tiba-tiba merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Melihat ini, Sulai tertegun. Di belakangnya, sosok Stephen Lin mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Anda tahu, beberapa detik yang lalu, Stephen Lin telah melewati bidang penglihatannya, tetapi sekarang, hanya beberapa detik kemudian, Stephen Lin tidak hanya memasuki bidang penglihatannya, tetapi juga berlari ke jarak kurang dari 100 meter dari posisi M. Bagaimana kecepatan ini bisa begitu cepat? Sulai menoleh dan berakselerasi lagi, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sangat menakutkan. Namun meski begitu, persepsi Super Sulai masih terus mengirimkan peringatan, memperingatkannya bahwa Stephen Lin semakin dekat. Beberapa detik kemudian, Sulai mendengar langkah kaki Stephen Lin. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Stephen Lin berada kurang dari 10 meter di belakangnya. Itu dia, Stephen Lin berkata dengan bercanda, dan tiba-tiba berakselerasi ke posisi di samping Sulai. Apakah menurutmu ini adalah kecepatan batasku? Sulai mendengus dingin, mengayunkan tangannya ke depan dengan keras, dan kemudian menggenggam 5 jarinya dengan kuat dalam kehampaan. Seolah ada sesuatu yang terjepit di tangannya, tangan Sulai tiba-tiba ditarik ke belakang. Kekuatan reaksioner entah dari mana sebenarnya menyebabkan tubuh Sulai terbang ke depan. Kecepatan itu jauh melebihi kecepatan Sulai sebelumnya. Ini adalah kecepatan batasku yang sebenarnya. Sulai mendengus dingin, melambaikan tangannya ke depan lagi, lalu meraih kehampaan, menariknya ke belakang, dan seluruh tubuhnya terbang ke depan lagi. Dalam sekejap mata, Stephen Lin ditarik lagi oleh Sulai. Namun,
Tidak lama setelah Sulai merasa senang, perasaan aneh datang dari belakangnya. Sulai tidak menoleh ke belakang, tetapi dia melihat Stephen Lin mengejarnya lagi. Bagaimana mungkin? Sulai tiba-tiba menoleh. Di belakangnya, kaki Stephen Lin terus berkedip, dan hantu muncul di bawah seluruh tubuhnya. Artinya, kecepatan menyilangkan kaki telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bang bang bang. Diiringi suara langkah kaki yang teredam di tanah, Stephen Lin bergegas ke Sulai lagi. Apakah ini kecepatan batasmu? Stephen Lin bertanya. Bab 1572. Bagaimana mungkin? Mungkinkah kecepatan 3 kali lipatmu terbangun? Sulai berteriak ngeri. 3 kebangkitan tidak begitu mudah, tapi aku baru saja lahir dengan cepat. Karena ini sudah menjadi batas kecepatanmu, maka aku tidak akan berpura-pura, kata Stephen Lin dengan senyum di wajahnya. Saat berikutnya, memanggil, tubuh Stephen Lin langsung melampaui Sulai. Melihat Stephen Lin akan menghilang di depannya, Sulai menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya ke depan. Ledakan, terdengar ledakan keras. Stephen Lin, yang telah melampaui Sulai puluhan meter, tiba-tiba menerima pukulan keras, dan dia menabrak pohon terdekat. Bang bang bang. Kekuatan benturannya sangat besar sehingga langsung mematahkan beberapa pohon di dekatnya. Memanfaatkan waktu ketika Stephen Lin dikirim terbang, Sulai melewati Stephen Lin lagi, dan segera menghilang di depan Stephen Lin. Di antara pepohonan yang patah, Stephen Lin berdiri. Bah! Stephen Lin meludah ke tanah. Sungguh sia-sia. Stephen Lin mengutuk dengan dingin. Dia tidak perlu memikirkannya. Sulai pasti menggunakan kemampuan khususnya untuk meledakkannya. Pukul saja dia dan terbangkan dia. Namun, kemampuan untuk membangkitkan 3 persepsi ini benar-benar menakutkan. Kamu tidak dapat melihat serangannya sama sekali, dan kamu tidak dapat melakukan pertahanan apapun. Kamu hanya dapat menilai melalui gerakan tangannya. Sangat sulit untuk dicegah. Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri jalan. Untuk Stephen Lin, dia memiliki murid hantu, selama dia bisa melihat serangan apapun, itu cukup untuk menghadapinya. Setelah kebangkitan 3 persepsi, Sulai dapat menggunakan energi gelap untuk menyerang, yang tidak terlihat oleh murid hantunya. Ya, bukan hanya murid hantunya yang tidak berguna, tetapi bahkan matanya pun tidak berguna. Setelah Stephen Lin berdiri di sana sambil berpikir sejenak, dia melaju menuju tujuannya lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sulai masih berlari sangat cepat, dan Stephen Lin tidak lagi berada dalam jangkauan persepsinya. Lagi pula, aku menang. Sulai tersenyum bangga, mengangkat telepon dan melihatnya. Hanya tersisa 1 kilometer sebelum tempat pertemuan yang disepakati. Sulai mempercepat ke tempat pertemuan lagi. Tidak lama kemudian, Sulai keluar dari sebuah gua besar. Ada sekelompok orang duduk di sekitar bagian depan gua, dan di antara kelompok orang itu, Sulai melihat sosok yang membuatnya ngeri. Stephen Lin, kamu kalah. Stephen Lin berdiri di depan kelompok pemburu iblis, menatap Sulai dan berkata, "Bagaimana mungkin? Kamu belum pernah berada di sisiku sebelumnya, bagaimana kamu bisa tiba di sini lebih cepat dariku? Ini tidak mungkin." Sulai berkata dengan ngeri. "Karena aku berlari sedikit lebih lama dan mendekatimu," kata Stephen Lin, mengangkat tangannya untuk menggambar busur di udara. "Maka kamu setidaknya harus berlari beberapa kilometer lagi. Bagaimana kamu bisa lebih cepat dariku dengan berlari beberapa kilometer lagi?" Sulai masih berkata dengan tidak percaya. "Kamu belum terlalu lama turun gunung, jadi ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kamu mengerti. Dalam kata-kata kami manusia, ini disebut ketidaktahuan," kata Stephen Lin. "Kamu berani mengejekku, apakah kamu lupa perasaan terjepit di tanah olehku hari itu?" Sulai menatap Stephen Lin dan bertanya, "Hari itu adalah hari itu, selama kamu berani menyentuhku hari ini, percaya atau tidak, aku akan memotong jarimu." Stephen Lin bertanya dengan niat membunuh.
Jika kalian berdua datang untuk bertengkar, kalian bisa kembali lebih awal. Petik 2. Kai Hui, yang sedang duduk di atas tunggul pohon di sampingnya, berkata dengan dingin. Sulai melirik Kai Hui dan berkata, apakah kamu pemimpin perburuan iblis? Aku, kata Kai Hui. Kalau begitu ada satu hal yang ingin kuberitahukan padamu. Kali ini, aku akan memimpin operasinya. Kalian pemburu iblis hanya perlu melakukan satu hal, yaitu mengumpulkan tubuh pria bernama Bogut itu, kata Sulai. Betapa besar nadanya, dia memang orang yang bisa menekan Raja Suci dari kejauhan, kata Kai Hui dengan senyum aneh di wajahnya. Sulai, jangan lupakan perjanjian kita. Jika kamu kalah, kamu harus membawaku ke tempatmu, kata Stephen Lin. Wajah Sulai menjadi gelap, dan dia berkata, saya tidak melihat Anda datang, jadi saya curiga Anda mungkin telah menggunakan alat transportasi modern, perlombaan ini tidak dihitung. Mereka semua melihat bahwa saya datang berlari ke sini. Stephen Lin menunjuk pria Longsha dan berkata, meskipun aku tidak benar-benar ingin berbicara untuknya, tapi dia memang datang ke sini. Longsha mengangguk. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke wilayah klan Xiansheng kita? Sulai bertanya. Tentu saja, saya benar-benar ingin pergi ke tempat Anda untuk mengatur klan Anda dan melihat seperti apa klan Xiansheng, kata Stephen Lin. Bab 1573. Oke, aku berjanji padamu, setelah aku membunuh Bogut, aku akan membawamu ke wilayah suku suciku, dan membiarkanmu melihat apa kediaman orang suci itu, kata Sulai. Ini kesepakatan, kata Stephen Lin. Karena kalian berdua ada di sini, mari dengarkan rencana kita, kata Kai Hui. Apa rencananya? Stephen Lin bertanya. Biarkan saya memberitahu Anda dasar-dasarnya terlebih dahulu. Pabrik produksi pohon kehidupan berjarak sekitar 15 km dari sini. Pabrik produksi ini adalah pabrik produksi pohon kehidupan terbesar di Asia, dan produksi jus di dalamnya cukup untuk memasok setengah dari Asia. Jadi setelah mengetahui bahwa kami akan menyerang pabrik, Tree of Life mengirim petarung terkuat mereka untuk menjaga pabrik. Petarung terkuat ini kemungkinan besar adalah Bogut, jadi saya akan memberitahu informasi ini kembali. Diberikan kepada manajemen puncak di negara ini, dan mereka mengatur agar kalian berdua datang untuk mendukung dan memastikan bahwa seluruh operasi ini aman. Kata Kai Hui. Kami sudah mengetahui ini sebelumnya, kata Stephen Lin. Saya kondektur di sini, jadi jangan bicara saat saya sedang berbicara, kata Kai Hui. Oke, beritahu aku, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Sekarang manajemen puncak Tree of Life sudah tahu bahwa kami akan melancarkan serangan pada malam Natal, jadi tidak banyak keahlian dalam pertempuran ini hanya pertarungan head-to-head. Satu-satunya keuntungan kami adalah saya tidak tahu perbedaan antara tim kami. Ada kalian berdua di dalamnya, dan kalian berdua juga akan memainkan peran serangan kejutan. Yang saya ingin Anda lakukan adalah bersembunyi dalam perburuan iblis kami. Lakukan tipuan, dan kalian berdua menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuh tuannya dengan satu pukulan. Kai Hui berkata dengan serius. Mendengar kata-kata Kai Hui, Stephen Lin sedikit terkejut. Dia memiliki konflik dengan Kai Hui, jadi sebelum dia datang, dia berpikir bahwa Kai Hui akan mengatur agar dia menjadi umpan meriam. Tanpa diduga, bukan saja dia tidak mengatur agar dia menjadi umpan meriam. Tetapi dia juga memintanya untuk bersama Sulai bersembunyi di kerumunan pemburu iblis dan melancarkan serangan mendadak. Dalam hal ini, sebagian besar risiko akan ditanggung oleh para pemburu iblis, yang sepenuhnya bertentangan dengan pemahaman Stephen Lin. Ini adalah rencana pertempuran kita bisa membicarakan masalah apapun sekarang, kata Kai Hui. Sebenarnya, tidak perlu terlalu rumit, kata Sulai dengan arogan, kamu beritahu aku di mana tempatnya. Aku akan pergi ke sana sendirian dan membunuh semua orang. Menurut informasi yang kami dapat, Bogut sangat kuat, kata Kai Hui. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya tubuh fana.
Sulai menggelengkan kepalanya. Dia alien, kata Stephen Lin. Sulai membeku sesaat, lalu mengerutkan kening dan berkata, alien. Tepatnya, setengah dari mereka adalah alien, kata Stephen Lin. Sulai memandang Kai Hui dengan curiga. Kai Hui mengangguk dan berkata, dia memang alien. Petik 2. Wajah Sulai sedikit membeku, dan dia berkata, aku tidak peduli siapa dia, di mata klan Xiansheng kita, dia adalah alien. Manusia, membunuhnya seperti memotong rumput. Petik 2. Aku punya masalah. Stephen Lin mengabaikan Sulai dan berkata kepada Kai Hui. Katakan padaku, kata Kai Hui dengan ringan. Apakah hanya ada satu orang super kuat yang berasal dari pohon kehidupan? Tanya Stephen Lin. Pabrik ini sudah memiliki pasukan keamanan, dan kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Kami memilih malam Natal kali ini untuk melakukannya, terutama karena pentingnya festival ini bagi para prajurit barat. Banyak prajurit akan bersatu kembali dengan keluarga mereka pada hari ini, jadi di pabrik mungkin tidak banyak orang kuat di pabrik. Poin lainnya adalah kali ini, pohon kehidupan benar-benar membuat jebakan untuk kita. Jika mereka mengirim terlalu banyak orang kuat ke area pabrik, kemungkinan besar bahwa mereka akan mengejutkan ular itu, dan kami tidak akan menyerang mereka pada waktu itu pabrik, maka mereka hanya menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus, jadi mereka tidak berencana mengirim terlalu banyak orang kuat. Mereka tampaknya sangat percaya diri dengan super orang kuat yang mereka kirim, dan memutuskan bahwa satu orang sudah cukup menghilangkan kita semua di area pabrik, jadi kita dapat menyimpulkan dengan lebih dari 90% kepastian bahwa orang itu pastilah Bogut, bos dari pohon kehidupan. Kai Hui dikatakan. Jadi begitu. Stephen Lin mengangguk, setuju dengan pernyataan Kai Hui. Ada pertanyaan lagi? Kai Hui bertanya. Tidak masalah. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Kai Hui menatap Sulai. Karena kamu tidak berencana untuk membiarkanku menghancurkan semua orang sendirian, maka aku akan mengikuti rencanamu yang telah ditetapkan, kata Sulai. Tidak apa-apa. Untuk menghindari bocornya keberadaan kita, kita harus tinggal di sini mulai hari ini dan seterusnya dan tidak bisa memasuki daerah perkotaan. Kita sudah menyiapkan semua kebutuhan, dan kita hanya akan menunggu aksinya pada malam tanggal 24. Kata Kai Hui. Tetap di sini tanpa bergerak. Stephen Lin bertanya. Tidak juga. Selama periode itu, kami akan mengirim orang untuk menyelidiki pabrik dan memantau situasi pabrik untuk menghindari beberapa situasi yang tidak terduga, kata Kai Hui. Seberapa jauh kota terdekat dari sini? Stephen Lin bertanya. Jaraknya sekitar 25 km. Ada banyak gunung di negara Mohegan. Jarak garis lurus 25 km. Jika Anda mengemudi, mungkin butuh waktu lebih dari 1 jam, kata Kai Hui. Kalau begitu tunggu di sini, kata Stephen Lin, duduk bersila di tanah. Sulai tidak banyak bicara, berjalan di bawah pohon dan duduk bersandar di batang pohon. Anggota pemburu iblis di sekitarnya berkumpul berpasangan dan bertiga, ada yang mengobrol dan ada yang beristirahat dengan mata tertutup. Ada banyak makanan dan kebutuhan sehari-hari di tanah, dan juga banyak larutan nutrisi. Stephen Lin melirik para pemburu iblis yang hadir. Setelah beberapa saat, aura iblis para pemburu iblis ini menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anggota iblis pemburu ini dibawa keluar oleh Kai Hui dari tanah pengasingan. Masing-masing adalah gangster ganas dengan roh jahat di tubuh mereka, tetapi sekarang roh jahat orang-orang ini lebih berat dari sebelumnya. Jelas begini caranya tidak pembunuhan yang lebih sedikit. Sebelum Stephen Lin datang, dia bertanya tentang keberadaan para pemburu iblis baru-baru ini. Mereka bertempur dari benua Amerika ke benua Eropa, dan kemudian dari benua Eropa ke Asia Tenggara. Kemanapun mereka pergi, pabrik pohon kehidupan menderita kehancuran pukulan. Korbannya banyak. Prestasi militer mereka sangat menonjol, dan demikian pula, reputasi mereka juga hancur di dunia.
Jika perburuan iblis beberapa dekade yang lalu adalah cara yang dilakukan hari ini, maka Stephen Lin mengerti mengapa perburuan iblis dibersihkan oleh klan naga saat itu. Mengapa ada satu orang yang hilang? Stephen Lin tiba-tiba bertanya pada Wei Aning. Bab 1574. Wei Aning, bawahan Kai Hui, tidak muncul di sini, yang agak aneh. Namun, saat ini, Stephen Lin tidak terburu-buru bertanya, karena ada kemungkinan Wei Aning dikirim untuk menyelidiki. Stephen Lin memandang Raja Naga Hitam yang sedang duduk di bawah pohon tidak jauh dari sana. Raja Naga Hitam kebetulan melihatnya juga. Karena banyaknya orang di lokasi, Stephen Lin tidak menemukan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Raja Naga Hitam, dan keduanya hanya dapat berkomunikasi satu sama lain melalui kontak mata. Pada saat ini, Kai Hui tiba-tiba berkata, ada satu hal lagi yang saya lupa sebutkan. Petik 2. Stephen Lin dan Su Lei memandang Kai Hui bersama. Tentang mundur, Kai Hui berkata dengan serius, tujuan misi kita kali ini adalah untuk membunuh Bogut. Kita tidak diizinkan mundur sampai Bogut terbunuh. Tentu saja, jika Bogut tiba-tiba menunjukkan bahwa dia jauh lebih unggul dari kita kekuatan bertarung semua orang, pertempuran kami tidak mungkin membawa kerusakan besar ke Bogut. Dalam keadaan seperti itu, kami juga dapat memilih untuk mundur. Titik mundur kami terletak 10 km barat daya pabrik. Ada cukup pesawat satu orang untuk digunakan kita semua. Setelah kami mundur ke titik ekstraksi, tidak ada yang diizinkan menunggu rekan satu tim. Kami semua memuat pesawat dan terbang ke selatan. Setelah terbang lebih dari 100 km, kami akan dapat meninggalkan bangsa Moxigan. Akan ada orang di negara tetangga untuk bertemu kami nanti, karena kali ini kami tidak memiliki kerja sama dengan Moxigan. Jadi setiap orang harus berhati-hati terhadap orang-orang Moxigan dalam perjalanan mundur. Saya tidak ingin ada yang menjadi tahanan. Apakah Anda mengerti apa maksudku? Mengerti. Semua pemburu iblis berkata serempak. Tepuk 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 tepuk. Semua orang berjalan di jalan batu pabrik, dan terdengar suara tamparan pelan di bawah kaki mereka. Semua orang melihat sekeliling dengan hati-hati. Bertempur di sini dari pintu, mereka telah menghancurkan kekuatan pertahanan pabrik ini. Namun demikian mereka masih penuh kewaspadaan. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba berhenti. Di tempat gelap di depan mereka, siluet samar berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Hati semua orang terangkat sekaligus. Jelas, garis samar ini mungkin pemilik yang sah malam ini. Retak, retak, retak. Suara langkah kaki yang tajam datang dari kegelapan. Garis besar tidak berjalan cepat, tetapi setiap langkah di jalan membuat langkah kaki tampaknya memiliki semacam kekuatan magis, seolah-olah menginjak hati orang, membuat irama hati setiap orang yang hadir berdetak tanpa bisa dijelaskan. Irama langkahnya. Waspadalah, kata Longsa. Perhatian semua orang terkonsentrasi tidak seperti sebelumnya. Perlahan, garis besarnya menjadi semakin jelas. Setelah itu, siluet itu melangkah keluar dari kegelapan. Sedikit demi sedikit tubuhnya menjadi terlihat jelas. Hal pertama yang dia lihat adalah kakinya, lalu pinggangnya, lalu dadanya, dan akhirnya, wajah orang itu benar-benar muncul di depan semua orang. Melihat wajah ini, pupil Stephen Lin tiba-tiba menyusut di antara kerumunan. Wajah ini adalah wajah Bogut. Orang di depannya tidak diragukan lagi adalah Bogut. Ini Bogut, kata Stephen Lin dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Stephen Lin, murid semua orang menyusut. Setiap orang memiliki rasa keakraban yang aneh dengan karakter ini yang baru dikenal sejak lama, karena terlalu banyak rumor tentang orang ini di dalam klan naga. Hari ini semua orang akhirnya melihat wajah sebenarnya dari orang ini, bahkan penjahat yang paling sombong sekalipun, saat ini jantungnya mulai berdetak kencang. Aku dengar kamu sangat aktif akhir-akhir ini, kata Bogut. Kamu siapa? Apakah kamu ingin menghentikan kami sendiri? Longsa bertanya dengan dingin. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bogut,
mungkin kalian semua pernah mendengar nama saya, kata Bogut. Kamu Bogut, bos terbesar di balik pohon kehidupan. Aku tidak pernah berpikir kamu akan berani tampil di depan kami, kata Longsa. Mengapa saya tidak berani? Bagi saya, Anda hanyalah makhluk tingkat rendah. Saya tidak berencana untuk datang ke sini secara langsung, tetapi ketika saya memikirkan tentang berapa banyak bawahan saya yang telah Anda bunuh baru-baru ini, saya ingin melihat itu dengan mataku sendiri. Lihat dirimu, dan kirim kamu untuk menemui penguasa iblis Partai Komunis China, kata Bogut. Iblis Partai Komunis, ada keraguan di wajah semua orang. Dalam kasus kami, Raja Iblis Partai Komunis adalah penguasa api penyucian, sama seperti Raja Yama Anda, kata Bogut. Bogut, karena kamu ada di planet ini, jangan bicarakan barang-barangmu. Hari ini tepat, malam Natal, jadi aku akan mengirimmu untuk menemui setan, penguasa neraka barat, kata Longsa dengan lantang. Apakah karena kamu cuek sehingga kamu tampak begitu tidak takut? Bogut bertanya. Tidak perlu bicara omong kosong, hari ini kami ditakdirkan untuk membunuhmu, saudara, pergilah. Teriak Longsa. Mengikuti perintah Longsha, semua orang bergegas menuju Bogut. Ini adalah jumlah orang yang sama sekali tidak seimbang, tetapi pertempuran dengan lebih banyak orang bahkan lebih menegangkan. Bab 1575. Bogut berdiri di tempat, tangannya terkulai secara alami, dan dia tidak bergerak terlebih dahulu, seolah dia tidak melihat begitu banyak orang membunuhnya sama sekali. Stephen Lin berbaur di antara kerumunan, matanya tertuju pada Bogut. Keluhan antara dia dan Bogut tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hari ini, ketika kami bertemu lagi, dia membawa semua peralatan bersamanya untuk satu tujuan, yaitu membunuh pria ini di tempat. Dalam sekejap mata, anggota tercepat dari tim pemburu sudah tiba di depan Bogut. Orang ini adalah raksasa Su Zitao. Kekuatan Su Zitao dalam berburu setan juga termasuk di antara yang teratas, dan sifatnya sangat kejam. Ada cahaya dingin di matanya, kekuatan di tangannya meledak hingga ekstrim, dan dia meledak ke arah Bogut. Bogut bahkan tidak melihat pihak lain, dia mengangkat tangannya dan melemparkan satu tangan langsung ke tangan Su Zitao. Ledakan. Setelah suara keras, tanpa kecelakaan apapun, Su Zitao terbang ke samping seperti bola meriam. Namun, penerbangan Su Zitao tidak membuat takut para pemburu iblis lainnya. Pemburu iblis ini adalah orang-orang yang kejam, dan otak semua orang tidak normal. Oleh karena itu, menghadapi Bogut yang membuat Su Zitao terbang dengan jentikan tangannya, semuanya menjadi lebih bersemangat dan menjadi gila terhadap Bogut menyerang masa lalu. Menghadapi anggota pemburu iblis yang sangat banyak, Bogut tampaknya dapat melakukan pekerjaan dengan mudah. Sambil menghindar dengan kakinya, dia menanggapi serangan anggota pemburu iblis dengan tangannya. Suara tinju bertabrakan dengan tinju, kaki bertabrakan dengan kaki bergema terus-menerus. Seorang pemburu iblis dikirim terbang, dan seseorang segera mengisi kekosongannya. Selalu ada orang di sekitar Bogut yang keluar dengan gila-gilaan. Di antara orang-orang ini, Stephen Lin dan Sulai tidak melakukan apa-apa, mereka terus berkeliaran, mencoba menemukan kelemahan Bogut. Namun, cacat ini tidak pernah ditemukan. Meskipun Bogut terus-menerus menghadapi serangan orang-orang di sekitarnya, dimanapun Stephen Lin berjalan ke arahnya, dia selalu merasa ditatap oleh Bogut. Perasaan ini sangat ajaib, seolah-olah Bogut memiliki banyak pasang mata. Selain itu, setiap jurus dan gaya Bogut sangat presisi, tidak meninggalkan celah antara jurus dan jurus. Penampilan yang begitu kuat hampir sama dengan terakhir kali Stephen Lin melihatnya. Stephen Lin tidak terburu-buru, karena tidak ada kekurangan, maka dia akan menunggu sampai ada kekurangan, lalu bertindak. Namun, Stephen Lin bisa menunggu, tapi Sulai tidak bisa menunggu. Kesadaran dan keterampilan bertarungnya sebenarnya tidak sebaik Stephen Lin. Dalam kebanyakan kasus, dia langsung memobilisasi energi gelap yang ada di mana-mana untuk secara langsung menekan lawan. Metode ini menghemat masalah dan tenaga,
dan tidak peduli dengan kekurangan lawan. Jadi, setelah Sulai berkeliling sebentar, hatinya sudah gelisah. Menurutnya, Bogut ini tidak kuat. Jika itu dia, menghadapi begitu banyak pemburu iblis, dia akan mampu menekan mereka semua dengan satu backhand. Jadi bisa disimpulkan Bogut tidak sebaik dia. Karena Bogut tidak sebaik dia, mengapa kita mencari celah? Tekan dia secara langsung dengan metode guntur, lalu bunuh dia, tunjukkan metode orang suci, sehingga semua orang yang hadir akan melemparkan diri ke arahnya, bukankah begitu? Dengan mengingat hal ini, Sulai tiba-tiba melaju menuju Bogut. Dalam proses bergegas menuju Bogut, Sulai membuka mulutnya dan berteriak, "Bogut, lawanmu yang sebenarnya ada di sini." Teriakannya benar-benar menarik perhatian Bogut, dan Bogut menatapnya dengan dingin. Melihat Bogut menoleh, Sulai sangat gembira. Dia ingin mengalahkan Bogut 1 lawan 1, sehingga dia dapat sepenuhnya menunjukkan kengerian orang sucinya. Sekarang setelah Bogut memperhatikannya, itu menciptakan kemungkinan pertarungan 1 lawan 1 antara dia dan Bogut. "Kamu idiot." Stephen Lin memutar matanya tanpa daya. Menurutnya, Sulai bisa saja bergerak dengan diam-diam, tetapi pada akhirnya dia ingin berteriak. Satu-satunya fungsi dari sumpah serapah ini adalah untuk membuat Bogut memperhatikannya, dan begitu Bogut memperhatikannya, apa yang akan dia lakukan? Tindakan, Bogut dapat melakukan persiapan terlebih dahulu. Ini hanya tidak ada gunanya. Tentu saja, orang biasa tidak dapat melihat metode Sulai, bahkan jika dia menelepon ke depan, orang biasa mungkin tidak dapat menebak apa yang ingin dia lakukan, tetapi Stephen Lin berpikir bahwa panggilannya masih sangat berlebihan. "Kudengar kau memimpin dunia kolera pohon kehidupan hari ini. Biarkan aku, Sulai, suku suci, menyingkirkanmu, iblis besar, untuk dunia ini." Sulai meraung, mengangkat tangannya dan menunjuk di Bogut. Pupil Bogut menyusut sedikit, dan tubuhnya langsung berputar. Ledakan. Sebuah lubang tiba-tiba muncul di dinding tidak jauh di belakang Bogut. Sulai tertegun. Stephen Lin juga tertegun. Bisakah Bogut lolos dari serangan Sulai? Bab 1576. Bagaimana mungkin? Seru Sulai dengan bersemangat, "Mengapa kamu bisa lolos dari seranganku? Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh makhluk kelas bawah?" Bogut bertanya dengan dingin. "Aku tidak percaya." Sulai meraung, mengangkat tangannya dan menekannya dengan keras. "Gunung Tai menguasai puncaknya," teriak Sulai. Niat membunuh muncul di wajah Bogut, dia tiba-tiba menendang kakinya, dan dia mengambil beberapa langkah ke kiri. Ledakan. Di mana Bogut berdiri, seluruh tanah langsung tenggelam. Sulai mengangkat tangannya dan melambai ke kiri. Tubuh Bogut bergerak lagi, dan kali ini, Bogut mundur beberapa langkah. Serangan Sulai gagal lagi. Mata Sulai terbelalak tak percaya. Kali ini dia akhirnya yakin bahwa Bogut benar-benar bisa melihat energi gelap. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos dari serangannya sendiri? "Aku tidak percaya kamu bahkan bisa menghindari ini." Dipenjara oleh jurang maut, Sulai dengan kasar mengangkat tangannya yang lain, merentangkan kelima jarinya, dan kemudian menyatukannya. Saat berikutnya, tubuh Bogut tiba-tiba membeku di tempat, seolah-olah dia telah disegel oleh sesuatu. "Seperti yang bisa kamu lihat, energi gelap ada di mana-mana. Selama aku memikirkannya, semua energi gelap ke segala arah bisa digunakan olehku, itu hanya menghabiskan lebih banyak energi," kata Sulai, berjalan lurus menuju masa lalu Bogut. Para pemburu iblis dikejutkan oleh apa yang terjadi satu demi satu di depan mereka, dan mereka semua memandang Bogut yang berdiri di sana tak bergerak dengan ngeri. Mereka telah mendengar bahwa Sulai memiliki beberapa metode yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, tetapi mereka tidak menyangka metode ini dapat mengendalikan Bogut dengan mudah. Stephen Lin berdiri di samping, mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka Bogut bisa dikendalikan dengan begitu mudah. Tepuk-tepuk-tepuk-tepuk.
Semua orang berjalan di jalan batu pabrik, dan terdengar suara tamparan pelan di bawah kaki mereka. Semua orang melihat sekeliling dengan hati-hati. Bertempur di sini dari pintu, mereka telah menghancurkan kekuatan pertahanan pabrik ini, namun demikian mereka masih penuh kewaspadaan. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba berhenti. Di tempat gelap di depan mereka, siluet samar berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Hati semua orang terangkat sekaligus. Jelas, garis samar ini mungkin pemilik yang sah malam ini. Retak, retak, retak. Suara langkah kaki yang tajam datang dari kegelapan. Garis besar ini tidak cepat, tetapi setiap langkah di jalan membuat langkah kaki tampaknya memiliki kekuatan magis, seolah-olah menginjak hati orang, dan ritme hati semua orang yang hadir tidak dapat dijelaskan ikuti ritme dari jalannya. Waspadalah, kata Longsa. Perhatian semua orang terkonsentrasi tidak seperti sebelumnya. Perlahan, garis besarnya menjadi semakin jelas. Setelah itu, siluet itu melangkah keluar dari kegelapan. Sedikit demi sedikit tubuhnya menjadi terlihat jelas. Hal pertama yang dia lihat adalah kakinya, lalu pinggangnya, lalu dadanya, dan akhirnya, wajah orang itu benar-benar muncul di depan semua orang. Melihat wajah ini, pupil Stephen Lin tiba-tiba menyusut di antara kerumunan. Wajah ini adalah wajah Bogut. Orang di depannya tidak diragukan lagi adalah Bogut. Ini Bogut, kata Stephen Lin dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Stephen Lin, murid semua orang menyusut. Setiap orang memiliki rasa keakraban yang aneh dengan karakter ini yang baru dikenal sejak lama, karena terlalu banyak rumor tentang orang ini di dalam klan naga. Hari ini semua orang akhirnya melihat wajah sebenarnya dari orang ini, bahkan penjahat yang paling sombong sekalipun, saat ini jantungnya mulai berdetak kencang. Aku dengar kamu sangat aktif akhir-akhir ini, kata Bogut. Kamu siapa? Apakah kamu ingin menghentikan kami sendiri? Longsa bertanya dengan dingin. Bab 1577. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bogut, mungkin kalian semua pernah mendengar nama saya, kata Bogut. Kamu Bogut, bos terbesar di balik pohon kehidupan. Aku tidak pernah berpikir kamu akan berani tampil di depan kami, kata Longsa. Mengapa saya tidak berani? Bagi saya, Anda hanyalah makhluk tingkat rendah. Saya tidak berencana untuk datang ke sini secara langsung, tetapi ketika saya memikirkan tentang berapa banyak bawahan saya yang telah Anda bunuh baru-baru ini, saya ingin melihat itu dengan mataku sendiri. Lihat dirimu, dan kirim kamu untuk menemui penguasa iblis Partai Komunis China, kata Bogut. Iblis Partai Komunis, ada keraguan di wajah semua orang. Dalam kasus kami, Raja Iblis Partai Komunis adalah penguasa api penyucian, sama seperti Raja Yama Anda, kata Bogut. Bogut, karena kamu ada di planet ini, jangan bicarakan barang-barangmu. Hari ini tepat, malam Natal, jadi aku akan mengirimmu untuk menemui setan, penguasa neraka barat, kata Longsa dengan lantang. Apakah karena kamu cuek sehingga kamu tampak begitu tidak takut? Bogut bertanya. Tidak perlu bicara omong kosong, hari ini kami ditakdirkan untuk membunuhmu, saudara, pergilah. Teriak Longsa. Mengikuti perintah Longsha, semua orang bergegas menuju Bogut. Ini adalah jumlah orang yang sama sekali tidak seimbang, tetapi pertempuran dengan lebih banyak orang bahkan lebih menegangkan. Bogut berdiri di tempat, tangannya terkulai secara alami, dan dia tidak bergerak terlebih dahulu, seolah dia tidak melihat begitu banyak orang membunuhnya sama sekali. Stephen Lin berbaur di antara kerumunan, matanya tertuju pada Bogut. Keluhan antara dia dan Bogut tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hari ini, ketika kami bertemu lagi, dia membawa semua peralatan bersamanya untuk satu tujuan, yaitu membunuh pria ini di tempat. Dalam sekejap mata, anggota tercepat dari tim pemburu sudah tiba di depan Bogut. Orang ini adalah raksasa Su Zitao. Kekuatan Su Zitao dalam berburu setan juga termasuk di antara yang teratas, dan sifatnya sangat kejam. Ada cahaya dingin di matanya,
kekuatan di tangannya meledak hingga ekstrim, dan dia meledak ke arah Bogut. Bogut bahkan tidak melihat pihak lain, dia mengangkat tangannya dan melemparkan satu tangan langsung ke tangan Su Zitao. Ledakan. Setelah suara keras, tanpa kecelakaan apapun, Su Zitao terbang ke samping seperti bola meriam. Namun, penerbangan Su Zitao tidak membuat takut para pemburu iblis lainnya. Pemburu iblis ini adalah orang-orang yang kejam, dan otak semua orang tidak normal. Oleh karena itu, menghadapi Bogut yang membuat Su Zitao terbang dengan jentikan tangannya, semuanya menjadi lebih bersemangat dan menjadi gila terhadap Bogut menyerang masa lalu. Menghadapi anggota pemburu iblis yang sangat banyak, Bogut tampaknya dapat melakukan pekerjaan dengan mudah. Sambil menghindar dengan kakinya, dia menanggapi serangan anggota pemburu iblis dengan tangannya. Suara tinju bertabrakan dengan tinju, kaki bertabrakan dengan kaki bergema terus-menerus. Seorang pemburu iblis dikirim terbang, dan seseorang segera mengisi kekosongannya. Selalu ada orang di sekitar Bogut yang keluar dengan gila-gilaan. Di antara orang-orang ini, Stephen Lin dan Su Lei tidak melakukan apa-apa. Mereka terus berkeliaran, mencoba menemukan kelemahan Bogut. Namun, cacat ini tidak pernah ditemukan. Meskipun Bogut terus-menerus menghadapi serangan orang-orang di sekitarnya, dimanapun Stephen Lin berjalan ke arahnya, dia selalu merasa ditatap oleh Bogut. Perasaan ini sangat ajaib, seolah-olah Bogut memiliki banyak pasang mata. Selain itu, setiap jurus dan gaya Bogut sangat presisi, tidak meninggalkan celah antara jurus dan jurus. Penampilan yang begitu kuat hampir sama dengan terakhir kali Stephen Lin melihatnya. Stephen Lin tidak terburu-buru, karena tidak ada kekurangan, maka dia akan menunggu sampai ada kekurangan, lalu bertindak. Namun, Stephen Lin bisa menunggu, tapi Su Lei tidak bisa menunggu. Kesadaran dan keterampilan bertarungnya sebenarnya tidak sebaik Stephen Lin. Dalam kebanyakan kasus, dia langsung memobilisasi energi gelap yang ada di mana-mana untuk secara langsung menekan lawan. Metode ini menghemat masalah dan tenaga, dan tidak peduli dengan kekurangan lawan. Jadi, setelah Su Lei berkeliling sebentar, hatinya sudah gelisah. Menurutnya, Bogut ini tidak kuat. Jika itu dia, menghadapi begitu banyak pemburu iblis, dia akan mampu menekan mereka semua dengan satu backhand. Jadi bisa disimpulkan Bogut tidak sebaik dia. Karena Bogut tidak sebaik dia, mengapa kita mencari celah? Tekan dia secara langsung dengan metode guntur, lalu bunuh dia, tunjukkan metode orang suci, sehingga semua orang yang hadir akan melemparkan diri ke arahnya, bukankah begitu? Dengan mengingat hal ini, Su Lei tiba-tiba melaju menuju Bogut. Dalam proses bergegas menuju Bogut, Su Lei membuka mulutnya dan berteriak, "Bogut, lawanmu yang sebenarnya ada di sini." Teriakannya benar-benar menarik perhatian Bogut, dan Bogut menatapnya dengan dingin. Melihat Bogut menoleh, Su Lei sangat gembira. Dia ingin mengalahkan Bogut 1 lawan 1, sehingga dia dapat sepenuhnya menunjukkan kengerian orang sucinya. Sekarang setelah Bogut memperhatikannya, itu menciptakan kemungkinan pertarungan 1 lawan 1 antara dia dan Bogut. Bab 1578. Kamu idiot. Stephen Lin memutar matanya tanpa daya. Menurutnya, Su Lei bisa saja bergerak dengan diam-diam, tetapi pada akhirnya dia ingin berteriak. Satu-satunya fungsi dari sumpah serapah ini adalah untuk membuat Bogut memperhatikannya, dan begitu Bogut memperhatikannya, apa yang akan dia lakukan? Tindakan, Bogut dapat melakukan persiapan terlebih dahulu. Ini hanya, tidak ada gunanya. Tentu saja, orang biasa tidak dapat melihat metode Su Lei, bahkan jika dia menelepon ke depan, orang biasa mungkin tidak dapat menebak apa yang ingin dia lakukan, tetapi Stephen Lin berpikir bahwa panggilannya masih sangat berlebihan. Kudengar kau memimpin dunia kolera pohon kehidupan, hari ini. Biarkan aku, Su Lei, suku suci, menyingkirkanmu, iblis besar, untuk dunia ini. Su Lei meraung, mengangkat tangannya dan menunjuk di Bogut. Pupil Bogut menyusut sedikit, dan tubuhnya langsung berputar. Ledakan.
Sebuah lubang tiba-tiba muncul di dinding tidak jauh di belakang Bogut. Sulai tertegun. Stephen Lin juga tertegun. Bisakah Bogut lolos dari serangan Sulai? Bagaimana mungkin? Seru Sulai dengan bersemangat. Mengapa kamu bisa lolos dari seranganku? Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh makhluk kelas bawah? Bogut bertanya dengan dingin. Aku tidak percaya. Sulai meraung, mengangkat tangannya dan menekannya dengan keras. Gunung Tai menguasai puncaknya. Teriak Sulai. Niat membunuh muncul di wajah Bogut. Dia tiba-tiba menendang kakinya, dan dia mengambil beberapa langkah ke kiri. Ledakan. Di mana Bogut berdiri, seluruh tanah langsung tenggelam. Sulai mengangkat tangannya dan melambai ke kiri. Tubuh Bogut bergerak lagi, dan kali ini, Bogut mundur beberapa langkah. Serangan Sulai gagal lagi. Mata Sulai terbelalak tak percaya, kali ini dia akhirnya yakin bahwa Bogut benar-benar bisa melihat energi gelap. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos dari serangannya sendiri? Aku tidak percaya kamu bahkan bisa menghindari ini. Dipenjara oleh jurang maut, Sulai dengan kasar mengangkat tangannya yang lain, merentangkan kelima jarinya, dan kemudian menyatukannya. Saat berikutnya, tubuh Bogut tiba-tiba membeku di tempat, seolah-olah dia telah disegel oleh sesuatu. Seperti yang bisa kamu lihat, energi gelap ada di mana-mana. Selama aku memikirkannya, semua energi gelap ke segala arah bisa digunakan olehku, itu hanya menghabiskan lebih banyak energi. Kata Sulai, berjalan lurus menuju masa lalu Bogut. Para pemburu iblis dikejutkan oleh apa yang terjadi satu demi satu di depan mereka, dan mereka semua memandang Bogut yang berdiri di sana tak bergerak dengan ngeri. Mereka telah mendengar bahwa Sulai memiliki beberapa metode yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, tetapi mereka tidak menyangka metode ini dapat mengendalikan Bogut dengan mudah. Stephen Lin berdiri di samping, mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka Bogut bisa dikendalikan dengan begitu mudah. Dengan cibiran di wajahnya, Sulai berjalan menuju Bogut selangkah demi selangkah. Yang lain mengatakan bahwa kamu kuat, dan kamu adalah alien. Sekarang tampaknya kamu alien tidak lebih dari itu. Dengan kamu seperti ini, aku bisa mengalahkan 10 dari mereka sendirian, kata Sulai sambil berjalan. Tuan Su benar-benar kuat. Saya belum pernah melihat metode seperti itu dalam hidup saya. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai tidak dapat diprediksi. Longsa dengan cepat menyanjung Sulai. Senyum puas muncul di sudut mulut Sulai. Dia datang ke Bogut dan memandang Bogut yang tidak bisa bergerak. Sulai berkata, lihat, betapa menyedihkan, terlihat seperti tikus yang tersangkut di papan tikus yang lengket. Petik 2. Bunuh dia, berhenti bicara omong kosong, kata Stephen Lin dengan cemberut. Dengan kepribadiannya, begitu dia diizinkan untuk mengendalikan lawan, dia bisa membunuhnya dan itu akan berakhir. Dia tidak akan banyak bicara omong kosong, karena seringkali terlalu banyak kata dapat dengan mudah menyebabkan kecelakaan. Sulai tersenyum, dan tidak langsung melakukan apapun. Dia mengangkat tangannya dan mencubit wajah Bogut. Wajah alien itu tidak berbeda dengan wajah kita, kata Sulai, mengangkat tangannya dan menamparkan Bogut lagi. Tepuk, ada 2 suara garing di wajah Bogut. Dengar, menamparkan juga akan membuat tamparan, jadi siapa yang ingin kamu datangi dan tampar? Sulai berkata pada Longsa. Aku akan melupakannya. Longsa menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu telah melewatkan kesempatan bagus untuk mempermalukan iblis besar, kata Sulai, menatap Bogut, mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, Bogut, kamu dan pohon kehidupanmu menyebabkan masalah di dunia. Orang suci yang datang turun dari keluarga Xiansheng ada di sini hari ini untuk membunuhmu atas nama surga, dan kuharap kamu bisa menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya dan tidak menyakiti dunia lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Sulai menarik keluar segenggam batu mulia bertatahkan batu mulia dari belati pinggangnya, dan mencabut belati dari sarungnya.
Ini adalah pisau suci pembunuh iblis dari klan suci kita. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk pisau ini," kata Sulai, dan menikam belati di jantung Bogut. Saat Sulai menusuk belati, Stephen Lin tiba-tiba berteriak, "Hati-hati." Bab 1579. Sulai hanya mendengar kata-kata Stephen Lin, "Hati-hati." Sebelum dia bisa menjawab, sebuah tangan tiba-tiba bergerak ke arahnya. Wajahnya datang. Saat tangan ini hendak memukul wajahnya, Sulai akhirnya bereaksi sedikit. Dia memadatkan energi gelap di depan dirinya. Tindakan inilah yang menyelamatkan nyawa Sulai. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Sulai terbang terbalik seperti peluru meriam. Dengan keras, tubuh Sulai membentur dinding yang jauh dengan keras, langsung menjatuhkan dinding dari kawah besar. Sulai berada di tengah lubang. Darah telah mengaburkan wajahnya, dan fitur wajahnya telah terluka parah, dan semua fitur wajah sepertinya berkumpul di tengah wajahnya. Batang hidung yang semula lurus telah benar-benar menghilang saat ini, dan hidungnya telah berubah menjadi genangan daging busuk. Hanya dengan satu pukulan, Sulai cacat dan terluka parah. Tubuhnya tertanam di dinding, dan tidak ada gerakan. "Terima kasih telah banyak bicara dan memberi saya waktu untuk melepaskan penahanan Anda," kata Bogut dengan senyum main-main di wajahnya. "Pergi," Longsa meraung, dan langsung menuju ke Bogut. Semua anggota pemburu juga segera bergegas ke Bogut. Stephen Lin berbaur di antara mereka, dan juga membunuh Bogut bersama. "Kamu melewatkan kesempatan untuk menyakitiku, dan sekarang kamu semua menemui jalan buntu," kata Bogut. "Kamu yang harus mati." Seorang anggota pemburu iblis meraung dan menebaskan parang ke arah Bogut. Bogut mengangkat tangannya dan meraih pedang itu. Dengan keras, parang langsung hancur. Saat berikutnya, Bogut mengepalkan tangan kanannya dan meninju jantung pemburu iblis itu. Pemburu iblis bereaksi sangat cepat, menutupi dadanya dengan tangannya. Tapi, tindakannya seperti ini tidak memainkan peran protektif apapun. Dengan tiupan, tinju Bogut langsung menembus lengan pemburu iblis, lalu masuk dari dada lawan, dan keluar dari belakang. Dengan satu pukulan, Bogut memberikan pukulan yang mendebarkan kepada lawan. Semua orang terpana dengan pemandangan ini. Mereka bertarung dengan Bogut sebelumnya, meskipun Bogut sangat kuat, dia tidak begitu kuat. Senyum ganas muncul di sudut mulut Bogut, dan dia melangkah ke depan anggota pemburu iblis sebelumnya, dan menamparkan kepalanya dengan kaki lawan. Anggota perburuan penyihir mengangkat tangannya untuk menghalangi. Ledakan. Setelah suara garing, kepala pemburu iblis terbang keluar dari lehernya, membentur dinding di sebelahnya dan meledak. Mayat tanpa kepala berdiri di tanah dengan hampa. Satu pukulan, satu tendangan. Kedua anggota perburuan penyihir terbunuh tanpa ada ruang untuk perlawanan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka Bogut tiba-tiba meledak saat ini. "Lafalkan mantranya," Longsa memberi perintah. Semua orang mulai melantunkan mantra yang tidak bisa dipahami Stephen Lin. Saat berikutnya, gelombang aura menakutkan meletus dari Longsa dan yang lainnya. Melihat penampilan Longsa dan yang lainnya di depannya, Bogut mengerutkan kening. "Suara yang sangat familiar," kata Bogut pada dirinya sendiri. Stephen Lin memandang Longsa dan yang lainnya dengan heran. Dia telah mendengar Guo Lao berkata bahwa Longsa dan yang lainnya akan membuat diri mereka lebih kuat dengan melantunkan mantra, tetapi melihatnya untuk pertama kali masih sangat mengejutkan. Mantra yang diucapkan Longsa dan yang lainnya bukanlah bahasa Cina, atau bahkan bahasa Inggris, tetapi bahasa yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Setelah mereka selesai melantunkan apa yang disebut mantra ini, aura semua orang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bab 1580. Jika kekuatan tempur rata-rata Longsa dan yang lainnya dekat dengan War Saint sebelumnya, maka sekarang, setelah menjadi lebih kuat, kekuatan orang-orang ini mungkin sudah dekat dengan pusat kekuatan di antara War Saint.
Stephen Lin bahkan merasa bahwa Raja Naga Hitam bukanlah sosok yang paling kuat di antara mereka. Aku akan memberimu kesempatan untuk berlindung padaku dan memberitahuku asal mantra ini di mulutmu, dan aku akan menyelamatkan hidupmu, kata Bogut. Kami menggunakan kartu hall kami, bukan untuk menyerah padamu. Semua orang mendengarkan perintahku dan membunuh iblis ini. Longsa berteriak keras. Semua orang menyerang Bogut lagi. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bogut berdiri di tempatnya dan berkata dengan dingin. Dalam sekejap mata, seorang pemburu iblis yang kuat telah tiba di depan Bogut, dan pria kuat ini langsung melontarkan pukulan keras ke arah Bogut. Bogut berdiri di tempatnya, tidak mengelak atau mengelak. Ledakan. Pukulan berat ini mengenai wajah Bogut secara langsung, tetapi tubuh Bogut tidak bergerak sama sekali. Adegan ini mengejutkan semua orang. Semua orang berpikir bahwa mereka akan cukup untuk berurusan dengan Bogut setelah mereka menggunakan kartu hall mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah Bogut menahan pukulan tanpa menghindar atau menghindar, dia tidak bergerak sama sekali. Senyum ganas muncul di wajah Bogut, lalu dia meninju perut pria itu. Perut orang tersebut tiba-tiba cekung ke dalam, lalu posisi punggungnya tiba-tiba membuncit. Saat berikutnya, seperti balon yang ditiup, bagian menonjol dari punggung pria itu langsung meledak. Darah dan organ dalam terbang mundur, mendarat di tubuh para pemburu iblis. Darah dituangkan ke kepala semua orang seperti baskom berisi air dingin. Hati semua orang dingin. Bogut di depannya terlalu kuat. Saat semua orang dikejutkan oleh metode Bogut, sebuah bayangan hitam muncul di belakang Bogut. Sosok hitam itu tidak bergerak, hanya muncul diam-diam, lalu meninju leher Bogut dengan kepalan tangan kanannya. Melihat pukulan itu hendak mengenai, tubuh Bogut tiba-tiba berputar 180 derajat dengan aneh, lalu tinju kanannya bergerak dari bawah ke atas dan melesat ke arah tinju Soiying. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Gelombang udara yang mengerikan keluar dari tempat kedua tinju bertabrakan. Saat berikutnya, tubuh Bogut mundur beberapa langkah. Di sisi lain, sarung tangan putih di tangan bayangan hitam itu juga hancur setelah tumbukan, berubah menjadi berkeping-keping dan berserakan di tanah, dan bayangan hitam itu juga mundur beberapa langkah seperti Bogut. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Stephen Lin menatap Bogut di depannya dengan ngeri. Baru saja Bogut menyerang pemburu iblis terus-menerus, dan akhirnya menunjukkan sedikit cacat padanya, jadi dia memilih untuk menyerang tanpa ragu-ragu, tetapi tanpa diduga, Bogut tidak hanya bereaksi, tetapi juga berbalik dan meninju dirinya sendiri. Hanya dengan satu pukulan, sarung tangan pecah di tangannya benar-benar hancur. Ini adalah perangkat eksternal. Stephen Lin tidak pernah menyangka bahwa perangkat eksternal ini akan hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Ini dia seseorang yang bisa bertarung. Bogut menyesuaikan sosoknya, menatap Stephen Lin dan berkata, Stephen Lin, karena kamu sudah bergerak, tidak perlu memakai topeng jelek itu lagi, kan? Ekspresi Stephen Lin, ganti Rin, lalu melepas topeng di wajahnya. Bagaimana kamu tahu ini aku? Stephen Lin bertanya. Ada sesuatu di tubuhmu yang sangat aku kenal, benda itu memanggilku terus-menerus, jadi. Ketika kamu muncul bersama orang-orang ini, aku tahu kamu ada di antara mereka, kamu mencoba menyembunyikan sosokmu, tapi bagiku, Anda sejelas kunang-kunang dalam kegelapan, kata Bogut. Stephen Lin mengerutkan kening, dia tidak menyangka Bogut bisa merasakan kerangka itu. Tapi setelah dipikir-pikir, aku lega. Bogut dan Shen Kui awalnya satu. Meskipun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, mungkin masih ada hubungan di antara mereka. Saya sudah lama menunggu hari ini. Saya tahu bahwa Anda terus-menerus menyabotase pabrik kami untuk memancing saya keluar, jadi saya keluar, dan saya tahu begitu saya muncul, Anda pasti akan mengikuti, jadi saya adalah Anda puas dengan pengaturan tempat pertemuan kita di sini. Tanya Bogut. Feng Shui di sini bagus, tepat untuk makammu, kata Stephen Lin. Bogut tersenyum dan berkata,
Apakah kamu tahu mengapa aku mengatur situasi seperti itu untuk menunggumu? Petik 2. Kenapa? Karena kamu memiliki sesuatu di tubuhmu yang aku inginkan. Kata Bogut. Sesuatu di tubuhmu memanggilku, aku tidak tahu apa itu, tapi perasaan itu sangat familiar, seolah-olah sesuatu yang seharusnya menjadi milikku sekarang ada di tubuhmu. Aku tahu itu bukan Bones Komandan, seperti untuk apa itu, mungkin aku harus tahu setelah aku mengintegrasikannya ke dalam tubuhku, kata Bogut. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.